Shalom Bapak Saudara yang ada di gereja. Apa kabar? Luar biasa. Shalom Bapak Saudara yang ada di rumah juga. Apa kabar? Saya percaya kita semua aman dalam lindungan Tuhan. Apapun keadaan kita saat ini, baik suka maupun duka, maupun sakit atau sehat, kita tetap bersyukur bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Haleluya. Terpujilah Tuhan kita. Mari kita saat teduh sebentar sebelum kita memulai ibadah kita. Kami bersyukur Tuhan kepadamu Bapa pagi hari ini buat segala kasih dan kebaikan-Mu Tuhan. Engkau telah mengumpulkan kami setiap anak-anak-Mu Tuhan Yesus untuk memuliakan Engkau Tuhan, untuk beribadah Tuhan pagi hari ini Tuhan. Engkau tahu kerinduan hati kami Bapa yang lebih dalam. Kami mau rindu Tuhan untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan, menyembah Engkau Tuhan Yesus. Oleh karena itu Tuhan pagi hari ini, biarlah Engkau hadir Tuhan di tengah-tengah kami Tuhan, untuk memberkati kami, mengurapi kami semua yang ada di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Engkau yang tinggikan, Engkau dimuliakan. Di mana Engkau ditinggikan Tuhan, di mana Engkau dimuliakan, maka di situ mujizat akan terjadi. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah Engkau pagi hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, pagi hari ini yang sakit akan disembuhkan Tuhan Yesus. Yang berbeban berat akan dilepaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Kami mau Tuhan dedikasikan ibadah kami pagi hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dari awal pertengahan hingga akhirnya, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang kita yang percaya katakan, amin, haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, kita akan datang kepada Tuhan. Haleluya. Mari rasakan kasih-Nya di tempat ini. Yesus yang lebih berharga dari segala yang ada dalam dunia ini. Haleluya. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan kasih-Mu. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus Engkaulah, Yesus Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu, kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Mari angkat pujian lebih dalam lagi. Haleluya. Dengan segenap hati dan jiwaku, mari datang kepada Tuhan. Haleluya. Ku datang padamu dalam kerinduan kasih-Mu. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Mari angkat tanganmu, haleluya. Yesus Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu, kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagi Yesus Engkaulah. Haleluya. Yesus Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Haleluya. Dunia tak dapat menggantikan kemuliaan-Mu tercurah
bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, pujian kita mengatakan bahwa Yesus adalah permata dalam hidup kita. Apapun yang kita miliki dalam hidup kita, yang kita banggakan, tidak akan bisa menggantikan Yesus dalam hidup kita. Dunia ini tidak ada yang bisa menggantikan bahwa Yesuslah yang paling berharga dalam hidup kita. Haleluya. Segenap hati dan jiwaku, mari datang kepada Tuhan dengan sungguh. Ku datang padamu dalam kerinduan kasih-Mu, kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Haleluya. Yesus, Engkaulah permata hati, dunia tak dapat menggantikan kemuliaan-Mu. Haleluya. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku dan semakin indah. Haleluya. Dan semakin indah bagiku. Oh Yesus, Engkaulah. Haleluya. Yesus, Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagiku. Lebih sungguh lagi katakan, Yesus, Engkaulah. Yesus, Engkaulah permata hati. Imani pujian ini. Haleluya. Dunia tak dapat mengganti kemuliaan. Haleluya. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagiku. Katakan, Yesus, Engkaulah. Haleluya. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Amin. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah. Amin. Dan semakin indah bagi. Katakan lebih sungguh lagi, Yesus, Engkaulah. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagi-Mu. Katakan jemaat Tuhan, Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat mengganti. Imani pujian ini bahwa tidak ada yang bisa menggantikan Yesus dalam hidup kita. Haleluya. Tercurah bagiku, hanya Yesus bagi kita segalanya. Menjadikanku indah dan semakin indah bagi. Katakan sekali lagi, lebih sungguh lagi, Yesus, Engkaulah. Yesus, Engkaulah permata hati.
kemuliaan-Mu Tuhan. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah. Mari jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Haleluya. Yesus Engkaulah. Mari angkat tangan kita. Haleluya. Permata hati. Saudara kita bangkit berdiri. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagi. Sekali lagi, sungguh lagi, katakan haleluya. Yesus Engkaulah permata hati. Dunia tak dapat menggantikanmu. Amin. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin jadikanku indah. Haleluya. Jadikanku indah dan semakin jadikanku indah. Haleluya. Jadikanku indah dan semakin indah bagimu. Haleluya Tuhan. Mari sembah Dia. Permata hati kami, Yesus yang lebih berharga dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Tidak ada akan menggantikan Engkau dari hidup kami Tuhan. Apapun yang ada dalam dunia ini Tuhan, kekayaan, kemuliaan apapun Tuhan, tidak ada yang bisa menggantikan Yesus yang lebih berharga dalam hidup kami. Haleluya. Segalanya bagi kami. Terima kasih Bapa. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Engkau sungguh baik. Haleluya. Kita masih tetap dalam hadirat Tuhan dengan sikap hati kita yang menyembah kepada Tuhan. Kalau kita merenungkan pujian ini bukan sekedar pujian dalam hidup kita, tapi ini menjadi doa dalam hadirat Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Apapun yang kita punya dalam hidup kita ini, tidak ada yang kita banggakan. Karena hanya Yesus yang lebih berharga dari segalanya dalam hidup kita. Dialah permata dalam hidup kita. Tidak ada yang bisa menggantikan Yesus dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Kita bersyukur punya Yesus yang luar biasa dalam hidup kita. Haleluya. Bila kita tetap tinggal dalam hadirat-Nya, dan kita tersungkur di bawah kaki-Nya menikmati hadirat-Nya. Haleluya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah. Yang kami nampak, yang ku nampak hanya kemuliaan hadirat
hadirat-Mu. Haleluya. Hadirat-Mu memenuhi, hadirat-Mu, hadirat kudus-Mu penuhi baik. Kami mau tersungkur Tuhan, haleluya. Dan ku tersungkur yang kami nampak hanya kemuliaan-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan. Mari angkat tanganmu, katakan hadirat-Mu, haleluya. Hadirat-Mu memenuhi ku, hadirat kudus-Mu penuhi baik-Mu. Dan ku tersungkur yang ku nampak, haleluya, yang ku nampak hanya kemuliaan. Hadirat-Mu, haleluya, hadirat-Mu memenuhi kami Tuhan dengan hadirat-Mu, haleluya. Hadirat kudus-Mu penuhi baik. Kami mau tersungkur di bawah kaki-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya lebih semula katakan hadirat-Mu, haleluya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat-Mu, hadirat kudus-Mu penuhi baik. Kami mau tersungkur Tuhan, dan ku tersungkur di sembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan. Dan kami tersungkur Tuhan, haleluya. Dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan. Kami mau tersungkur di bawah kaki-Mu Tuhan, haleluya. Dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Mari berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau tersungkur di hadirat-Mu Tuhan, dan kami hanya nampak Tuhan kemuliaan-Mu dalam baik-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau Tuhan. Kami mau bersorak bagi-Mu, kami mau menari bagi-Mu Tuhan Yesus Kristus. Berkati kami semua yang ada di tempat ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Sebelum kita memuji Tuhan, mari lihat kanan kiri saudara, berikan senyum. Haleluya. Saudara siap memuji Tuhan? Saudara siap bersorak bagi Tuhan? Saudara siap menari bagi Tuhan? Mari berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Angkatlah suaramu dan serukan nama Yesus. Angkatlah suaramu, puji, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia. Mari gerakkan kakimu, gerakkan menarilah, haleluya. Menarilah dan bertepuk tangan, bersuka cita, tak perlu kau khawatir, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Mari katakan haleluya. Sekarang nyanyikan kebesaran-Nya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, rakyat nyanyi bagi Dia, haleluya. Nyanyi bagi Dia. Mari berikan kemuliaan bagi Tuhan kita, haleluya. Angkatlah suara, puji dan serukan, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan
Tuhanmu. Tak perlu kau khawatir, tak perlu kau khawatir, sebab Dia. Mari gerakkan kakinya, gerakkan kakimu, menarilah, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Amin. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Mari katakan haleluya. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, tiada tak menyanyi bagi Dia, haleluya. Nyanyi bagi Dia, sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, tiada tak melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Mari berikan kemuliaan bagi Tuhan. Kami mau memuji-Mu Tuhan. Kami mau terus bernyanyi bagi-Mu. Haleluya. Sekarang nyanyi, katakan bersukacita. Sekarang nyanyi, sekarang nyanyi semua. Bersoraklah, bersoraklah, bersoraklah. Nyanyi, haleluya. Nyanyi, puji Tuhan. Bangun bait kudus-Nya di tempat ini. Di tempat ini Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita, bangun, bangun bait kudus-Nya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaan-Nya. Terima anugerah Tuhan, haleluya. Anugerahnya bagi kasih-Nya, kasih-Nya dicur. Sambutlah Dia, haleluya. Sambutlah Dia, juru selamat. Bersoraklah, bersoraklah. Nyanyi, puji Tuhan, amin. Bangun bait kudus-Nya di tempat ini. Di tempat ini Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita, bangun, bangun bait kudus-Nya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaan-Nya. Persembahkanlah, persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaan. Persembahkanlah, persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaan-Nya. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Terpujilah Tuhan. Bila semua hidup kita persembahkan guna hormat kemuliaan bagi Tuhan. Amin Bapak Saudara. Haleluya. Karena kita berharga di mata-Nya dan mulia dalam pandangan-Nya. Begitu baik Tuhan Yesus bagi kita. Sekalipun dosa kita merasa seperti kermizi, tapi Dia jadikan kita menjadi putih seperti bulu domba. Haleluya, terpujilah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tak kau lupakan diriku, kau ingatku adalah debu, tetapi kau meninggikannya di hadapan malaikatmu. Tak kau hapuskan namaku dari kitab kehidupanmu. Kau tak
Haleluya. Mari angkat kau tak hapuskan. Dan kau hapuskan namaku dari kitab kehidupanmu Tuhan. Kau hapuskan namaku. Amin. Dari kitab kehidupan, kau tak malu mengakuinya. Haleluya. Kau tak malu mengakuinya di hadapan Bapa, di hadapan Bapa. Oh, haleluya. Kau Allah yang tiada mengingat lagi segala kesalahan kami Tuhan. Segala kesalahan ku yang telah Engkau ampuni. Walau dosa kami merah Tuhan, haleluya. Walau dosaku merah bakain kesumba, Engkau menjadikanku putih. Kau Allah yang tiada mengingat lagi segala kesalahan kami Tuhan, haleluya. Segala kesalahan ku yang telah Engkau ampuni. Walau dosaku merah Tuhan, haleluya, kami kau jadikan putih. Walau dosaku merah bakain kesumba, Engkau menjadikanku putih seputih bulu domba. Haleluya. Sekalipun dosa kita merah seperti kermiji, tapi Tuhan menyucikan kita dan menjadikan kita putih seperti bulu domba. Haleluya. Bahkan Tuhan yang telah menghapus setiap tetesan air mata kita dan membalut setiap luka kita. Haleluya. Oh, Kau Allah yang tiada mengingat lagi. Mari angkat tanganmu, rasakan pujian ini. Segala kesalahanku yang telah Engkau ampuni. Walau dosa kami merah Tuhan, haleluya. Walau dosaku merah bakain kesumba, Engkau menjadikanku putih seputih bulu domba. Lebih semua katakan haleluya. Kau Allah yang tiada mengingat lagi segala kesalahan kita, segala kesalahan ku yang telah Engkau ampuni. Haleluya. Walau dosa kami merah Tuhan, walau dosaku merah bakain kesumbat, Engkau
Tuhan, walaupun dosa kami merah Tuhan seperti kain biji, tapi Engkau menjadikannya Tuhan putih seperti bulu domba. Haleluya. Kami serahkan kepada yang bertugas untuk doa syafaat. Mari jemaat Tuhan, kita satukan hati untuk dua pokok doa kita. Yang pertama, doakan jemaat Tuhan baik di tempat ini, di gereja cabang, supaya semakin setia dan mengasihi Tuhan. Yang kedua, doakan penterjemahan Alkitab ke bahasa suku, supaya Tuhan menolong tim yang bekerja di dalamnya, sehingga orang percaya dapat membaca Alkitab dalam bahasa suku mereka. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat hari ini, buat semua anugerah Tuhan, buat pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Kami yang sudah diselamatkan, kami yang sudah dipanggil jadi anak-anak-Mu, baik kami sebagai anggota gereja yang masih baru ataupun sudah lama, tidak ada perbedaan di hadapan Tuhan. Biar kami berdoa untuk setiap jemaat, setiap hati jemaat-Mu dicondongkan kepada Tuhan, dan hidup kami semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Biar firman-Mu yang sudah pernah didengar selalu bertumbuh dalam hati kami, mengubahkan kami, setiap jemaat-Mu baik di rumah, jemaat di Batu Raja maupun di gereja-gereja cabang. Di hari-hari akhir ini Bapa, biar Kau tambah-tambahkan hikmat atas jemaat-Mu, supaya mereka mempunyai beban yang kuat untuk memelihara keselamatan mereka dengan takut dan gentar di hadapan Tuhan, supaya kehidupan kami tidak terbuang dari keselamatan-Mu dan nama kami tetap dalam kitab kehidupan. Dan kami berdoa untuk jemaat-jemaat yang sudah lemah, mereka yang selalu merasa tertuduh, biarlah Tuhan membebaskan dengan darah-Mu. Kasih Tuhan menjamah setiap jemaat-Mu, apapun permasalahan mereka yang membuat mereka mundur, yang membuat mereka kendor, ingatkan mereka akan pengorbanan Tuhan yang sudah dulu berkorban untuk mereka, supaya mereka dikuatkan kembali dan Engkau condongkan hati, jiwa dan roh mereka untuk kembali mencari Tuhan. Mereka yang sudah melenceng dari jalan Tuhan, kiranya Roh Kudus yang sudah pernah tinggal menjamah mereka. Kami percaya Tuhan, ketika Roh-Mu ingin melawat siapapun mereka, Engkau tidak melihat suku, Engkau tidak melihat kondisi, separah apapun mereka, pengampunan Tuhan selalu terbuka untuk mereka. Kami bersatu hati di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau jamah untuk para jemaat yang sudah mulai terhilang, supaya mereka ditarik kembali, roh mereka ditegur, roh mereka dibimbing kembali. Melalui setiap kami juga anak-anak-Mu untuk berfungsi sebagai terang, sebagai garam dunia bagi jemaat-jemaat di tempat di mana mereka berada dan kami berada. Kami juga berdoa untuk penterjemahan Alkitab di berbagai bahasa suku. Tuhan mengurapi, Tuhan memberkati seluruh tim yang ada, perangkat-perangkat yang mereka gunakan. Tuhan berikan hikmat selalu, supaya mereka menerjemahkan dengan bahasa yang tepat, bahasa yang mudah dimengerti di suku-suku yang mereka sedang terjemahkan bahasanya. Kami percaya Tuhan, hikmat Tuhan yang menjadikan semuanya, berkat Tuhan yang menjadikan semuanya, dan hasilnya akan membawa banyak suku-suku untuk mengerti, memahami Alkitab-Mu secara sederhana, tetapi mereka mendapatkan inti dari firman-Mu ya Bapa. Kami berdoa juga untuk firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Urapi hamba-Mu, lidah bibirnya, hikmat Tuhan turun atasnya, sehingga firman Tuhan yang disampaikan merupakan suara Tuhan. Dan juga urapi kami semua, supaya kami yang duduk diam mendengarkan menjadi lahan yang subur untuk firman Tuhan, dan kami menjadi orang-orang yang bijaksana, membangun rumah kami di atas batu karang yang teguh, supaya kami hidup tidak sia-sia. Biarlah firman-Mu yang mendidik kami, firman-Mu yang membangun kami. Kuasai ruangan ini, seluruh tubuh jiwa roh kami,
juga yang di rumah dengan kuasa darah Yesus, supaya kami memahami firman-Mu, kami mengerti firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya dan berdoa. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi, selamat berbakti kepada Tuhan. Selamat datang Bapak Ibu yang mungkin baru pertama kali berbakti pada ibadah di tempat ini. Kita semua adalah keluarga Allah, ditebus, dibasuh dengan darah yang sama, dilahirkan kembali oleh Allah Bapa menjadi anak-anak kerajaannya, sehingga kita satu dengan yang lain adalah saudara, satu Bapa, satu Roh, satu Tuhan. Kiranya kita saling mengasihi, saling mendukung, saling menguatkan, karena kita tidak hidup bagi diri kita, karena Kristus telah mati bagi kita, dan sepantasnya lah kita hidup bagi Kristus dan bagi orang-orang yang juga dikasihinya, yang untuk mereka juga Kristus telah mati. Sama berharganya dengan jiwa Anda, sama berharganya dengan setiap kita, apapun status dan keadaannya. Karenanya teruslah mendukung doa, upaya supaya orang-orang yang setiap hari selalu merindukan jalan yang lurus, mereka menerima, mereka melihat dan dicelikkan mata hatinya bahwa jalan yang lurus itu telah terbentang di hadapan mereka. Hanya mereka perlu mengenal dengan mata yang tersingkap. Alkitab berkata, jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka orang-orang itu telah ditutupi oleh ilah penguasa zaman ini, sehingga tidak mengenal kebenaran. Kristus yang terang benderang bisa menjadi sesuatu yang tersembunyi dalam gelap bagi orang yang mata hatinya dikaburi, diselimuti, diburamkan oleh selaput dunia. Karenanya terus berdoa bagi mereka. Hari Senin yang lalu saya menerima update yang menggembirakan, yang membuat malaikat Tuhan juga bersorak-sorai dalam pola yang tertata, bukan sebuah pelayanan hit and run, hanya beritakan dan kemudian hilang, tapi yang terfollow up, terkonfirmasi, dan kemudian terpola dalam sebuah pola yang telah teruji di banyak negara, di banyak pemuritan, yang bisa melahirkan generasi-generasi. Setidaknya ada 45 orang yang terus merembet dalam keluarga-keluarga yang lain, menjadi percaya kepada Yesus, dibaptis, dan mereka mau memberitakan kepada orang lain apa perbuatan Tuhan dalam hidupnya, sehingga keluarga mereka, adik, saudara, bahkan ada yang kepada mertuanya, mendengar dan melihat, maka hatinya dijamah dan diubahkan, sehingga mereka pun percaya dan dibaptis. Ini sebuah hal yang memuliakan nama Tuhan. Bahkan ada satu kota yang tidak jauh dari sini, seorang hakim yang adiknya telah dirasuk setan bertahun-tahun panjang, menghabiskan yang saya dengar uang bukan lagi ratusan juta, tapi lebih dari ratusan juta. Dan ketika melihat adiknya sembuh karena Tuhan menyatakan kasih dan kuasanya, dia percaya dan dia dibaptis mungkin dalam minggu ini. Jadi doakan supaya hal-hal yang seperti ini terus bekerja di antara orang-orang yang menurut kita bagaimana menjangkau, bagaimana memberitakan kabar baik, bagaimana membawa terang kepada mereka yang ada dalam lingkungan yang mungkin sulit. Tetapi orang di dalamlah yang telah mengalami perubahan hidup menjadi sebuah kesaksian kuat atas karya Tuhan dalam hidup mereka, yang bisa menerobos dinding-dinding tebal yang rasanya tidak mungkin kalau orang luar datang
kepada mereka. Jadi teruslah berdoa dan jadilah terang. Kalau hidup Anda tidak berubah, kesaksian Anda jadi tumpul, ya, jadi tidak berkualitas. Seorang Kristen yang tidak berubah hidupnya, tidak mengalami perubahan, menjadi semakin serupa seperti Kristus, semakin kudus, semakin saleh, semakin murah hati, semakin mulia rancangan Allah dalam hidupnya, adalah sebuah perjalanan yang keliru. Sekali lagi, seorang Kristen, Anda dan saya, jika tidak mengalami perubahan hidup, Anda berjalan dalam pilihan yang salah. Tapi ketika Anda mengalami perubahan hidup dan orang di sekitarmu melihatnya, Anda adalah terang dalam keluarga. Kawanmu melihat, kenalanmu melihat perubahan yang Allah kerjakan di dalam kita. Jangan menjadi semakin serupa dengan dunia sehingga orang sulit membedakan apakah kita anak Tuhan, apakah kita anak dunia. Ingatlah ini, kita adalah terang dan Tuhan ingin hidup kita menjadi kesaksian melalui keluarga, kawan dan kenalan kita. Yang mengerti dan mau hidup di dalamnya katakan amin. Ya, puji Tuhan. Bukan untuk saya amin itu, tapi untuk Anda sendiri setuju atas sebuah kebenaran bahwa hidup yang berubah, memuliakan Allah, menyukakan hati Tuhan, dan berguna untuk meneguhkan orang yang masih bimbang sehingga mereka melihat, kalau aku juga percaya kepada orang, kepada pribadi, kepada Tuhan yang disembahnya, aku juga akan mengalami perubahan seperti itu. Puji Tuhan, kita mau lanjutkan pagi ini sebuah kebenaran supaya kita menjadi saksi Kristus yang berkualitas. Ingatlah, semua yang berkualitas itu mahal. Anda tidak bisa mendapatkan sesuatu yang berkualitas sembarangan. Kehidupan rohani yang berkualitas juga mahal. Anda harus mengorbankan egois, Anda harus mengorbankan kemalasan, Anda harus mengorbankan keinginan-keinginan daging yang terus berusaha melawan untuk Anda menjadi seorang Kristen yang berkualitas. Inilah perjuangan hidup, pergumulan. Kalau Anda menyerah, Anda lemah, Anda tidak akan pernah menjadi orang yang berkualitas dalam Tuhan secara rohani. Mungkin intelektualnya, mungkin hal-hal yang lain hebat, tapi Allah ingin kita berkualitas secara rohani. Satu hari ada seorang raja yang merasa begitu hebat, mewarisi kerajaan orang tuanya yang jaya, sehingga dia menjadi begitu sombong terhadap Tuhan. Dan kemudian sebuah pesan yang sangat keras datang kepadanya malam itu di tengah pesta poranya. Engkau ditimbang dan didapati ringan adanya. Masa pemerintahan dan hidupmu telah diakhiri. Saudara, itu sebuah vonis, sebuah evaluasi yang kemudian berakhir dengan tragis. Malam itu juga selesai. Dan sebagai orang yang di hadapan Tuhan tidak berbobot, tidak bernilai, tidak berkualitas, meskipun dia raja yang hebat menurut ukuran manusia biasa, tapi dia seperti serpihan kulit gandum, kulit padi yang tidak berguna di dalam kehidupannya sendiri, apalagi bagi Tuhan. Mari kita mengejar kehidupan yang berkualitas, mumpung kita masih hidup. Bapak Ibu, kasih tahu di sebelahnya, mumpung masih hidup, ya kan? Jangan hanya mengejar kualitas tingkat hidup, semakin sejahtera, semakin mapan. Dulu 10.000 cukup sehari mungkin makan, sekarang gak cukup karena harus beli ini, beli ini, beli ini. Dulu berpakaian seadanya cukup, sekarang harus berpakaian dengan merek tertentu, dengan kualifikasi tertentu. Dulu pakai ini, pakai itu cukup seadanya, sekarang gak bisa. Dulu naik ini, naik itu bisa, sekarang gak bisa. Orang naik kelas terus, biaya hidup tambah tinggi karena mengikuti selera dan gaya hidup.
tapi rohaninya tidak berkualitas. Itu sebuah kejomplangan yang sangat mengerikan. Orang mengupdate dirinya dengan perangkat smartphone yang semakin canggih. Orang mengejar supaya dia bisa dianggap orang yang high end dalam teknologi, orang yang mumpuni, tapi kualitas rohaninya tidak bertumbuh. Sungguh mengerikan. Saya mendorong kita, menggedor hati kita. Ayo kejar kualitas, jadi yang terbaik. Tidak saja dalam hal yang lain, tapi secara rohani. Karena Allah pertama-tama melihat dan mengukur kita secara manusia rohani. Jadi menjalani kehidupan yang berkualitas itu sangat penting. Jangan putus asa ketika Anda harus jatuh dan bangun, karena tidak pernah sekali jadi, ya. Menjalani hidup yang berkualitas, yang pertama kita sudah membahasnya minggu kemarin, hidup yang sesuai dengan panggilan. Kalau hidup melenceng, pasti nggak mencapai sasaran Allah, pasti tidak berkualitas. Ada banyak hal yang dibuat dengan baik, spesifikasi yang tinggi, dirancang dengan sempurna, tapi waktu dioperasikan, waktu dikendalikan, waktu dijalankan sembrono, hasilnya nggak maksimal. Hidup yang makin dewasa, bertumbuh, jangan tambah kekanak-kanakan. Hidup yang berpegang pada kebenaran. Ketika semua digoncangkan, Anda akan tetap di dalam Tuhan, karena pegangan hidupmu bukan harta benda, bukan kepada kurs rupiah, kurs valuta asing, bukan kepada nilai saham, bukan kepada properti, tapi hidupmu bergantung, berpegang kepada kebenaran firman Allah. Yang utama itu, maka ketika dunia digoncangkan, hidup Anda akan tetap di hadapan Tuhan. Rasul Yohanes menuliskan kepada kita, dunia ini sedang lenyap dengan semua keinginannya, tapi orang yang melakukan kehendak Allah akan tetap hidup dan ada di hadapannya. Kalau orang tidak tinggal tetap, satu hari dia hilang dari peredaran, tergoncang-gancing dan kemudian hilang. Tapi orang yang tinggal tetap, betapapun sukar dan sulitnya, dia berpegang kepada yang tetap dan abadi, yaitu Allah, kerajaannya dan firman-Nya. Dia mau kita melekat di dalam kebenaran. Itu menjadi sebuah rel. Semua akan berubah, semua pasti berubah. Nilai-nilai, pandangan dari manusia, tapi firman Allah tidak pernah berubah. Dan Tuhan garansi langit dan bumi akan lenyap, tapi satu titik yang paling kecil, satu iota dalam alfabet Greka atau Yunani, kecil sekali, satu iota, satu titik, tidak akan lenyap. Jadi berpeganglah kepada sesuatu yang tidak pernah berubah. Norma hidup bisa berubah. Dulu apa yang tabu, pantang, pamali, sekarang enggak. Bisa begitu. Dulu apa yang baik, kemudian jadi tidak baik menurut mayoritas pandangan manusia. Berubah. Ya kan? Tapi firman Allah tidak pernah berubah. Kita mau lihat bagian yang kedua, membangun gaya hidup yang menjadi berkat. Kalau sudah berkualitas, dia harus jadi berkat. Karena kalau disimpan sendiri, nggak ada guna. Untuk apa Anda punya hal yang hebat, tapi orang lain tidak bisa menikmatinya? Untuk apa seorang pria gagah dan perkasa, kalau kegagahan dan keperkasaannya tidak berguna bagi keluarganya, bagi orang di dekatnya? Untuk apa Anda seorang wanita yang cantik dan hebat, tapi tidak ada yang nilai-nilai yang berguna untuk jadi berkat bagi anak-anakmu? Kesia-siaan. Ada orang pandai, hebat, tapi dia seperti di sebuah menara yang tersembunyi di lantai yang ke-100 dan tidak pernah bergaul dengan orang. Apa gunanya kehebatan itu? Sesuatu yang berkualitas, yang baik, harus berusaha menjadi berkat. Ada orang terbata-bata, tertatih-tatih bertumbuh, tapi dia mau menjadi berkat. Dia mau melayani, dia mau membagi. Apa yang dia tidak punya banyak, apa yang dia punya sedikit, dia mau bagi, pengertian, talenta dan sebagainya. Membangun gaya hidup yang menjadi berkat, biarlah itu menjadi kerinduan ketika kita berkata, Tuhan bawa saya naik pada tingkat yang Engkau kehendaki lebih tinggi, dan jadikan aku berkat yang semakin besar. Amin. Buat aku menjadi semakin pandai
Seorang anak yang membaca kitab Daniel terinspirasi dalam doa. Berdoa buat dirinya dan adiknya, supaya dirinya 10 kali lebih cerdas dari anak-anak biasanya. Ada ayatnya kan dalam Daniel. Dia jadikan itu doanya. Doa yang luar biasa. Anak bisa menangkap dan mengambil secara harafiah, berdoa supaya Tuhan memberikan kecerdasan kepadanya. Dan ketika juga kepada anak ini harus ditambahkan kecerdasan yang berkali-kali lipat harus berguna bagi orang lain. Nah, mari kita melihat 3 hal ini. Mungkin yang ketiga ini, yang kedua ini tidak bisa selesai sampai yang ketiga. Tapi seberapa yang kita bisa lihat, kita mau lihat. Ya. Membangun gaya hidup yang menjadi berkat melalui perkataan pasti. Betul ya Bapak Ibu? Ada orang diam aja, nggak pernah ngomong. Sekali ngomong, cus. Apa cusnya? Langsung seperti pedang tajam, tapi berkarat, kesenggol mati. Nggak pernah ngomong. Sekali ngomong, yang keluar adalah senjata yang mematikan. Atau ada yang banyak ngomong, tapi nggak ada hal yang bisa ditangkap. Orang seringkali dinilai sekilas dari omongannya. Sehingga ketika seorang yang mau jadi berkat, saksi yang berkualitas, perkataannya, meskipun dia tidak mengutip firman Tuhan, demikianlah firman Tuhan, saya ingin berkata kepadamu, hai istriku. Enggak. Hai anakku, beginilah firman Tuhan. Dengarkan anak-anakku, papa, mama, kakak mau bicara kepadamu sesuai firman. Enggak, tapi firman itu diterjemahkan dalam hidup kita. Mungkin kita tidak mengutip, bahkan mungkin ada orang tidak hafal di mana itu ayatnya. Tapi firman itu telah meresap dalam hati dan pikirannya, sehingga dia memperkatakan firman. Dan kita berkata, inilah kuasa dari kesaksian hidupnya. Sikap dan gaya hidup yang murah hati, ini juga jadi berkat. Orang tidak akan pernah jadi berkat selama dia pelit terhadap orang lain dalam segala hal. Kalau punya waktu untuk dirinya, adiknya minta tolong, urus urusanmu sendiri. Orang pelit, waktu pun pelit untuk dibagikan. Orang tuanya minta tolong, urus sendiri. Aku juga punya kesibukan. Hanya waktu. Sebuah pemberian gratis dari Tuhan, tapi pelit. Gak pernah mau pergi melangkahkan kaki melihat orang lain, karena waktunya habis untuk dirinya sendiri. Gak pernah mau tahu dengan orang di sekitarnya. Pelit. Jadi pelit itu tidak selalu uang. Hidupnya habis untuk dirinya, untuk anaknya, untuk istrinya mungkin. Gak bisa melompat lebih jauh untuk orang lain yang belum mengenal Tuhan. Kita harus jadi berkat bagi keluarga, suami, istri, anak. Tapi kita gak boleh sampai mati hanya berhenti di dalam. Teruslah bergerak, lihat orang di sebelahmu, lihat orang di dekatmu, jadi berkat buat mereka. Yang paham katakan amin, saudara. Jangan jadi orang hebat hanya di rumah, tapi orang di dekatmu yang berbatasan dinding dengan engkau tidak bisa melihat kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Ayo, pelit itu tidak selalu tentang uang, waktu, tenaga, pikiran, keterampilan. Biarlah kita bisa jadi berkat melalui gaya hidup murah hati, ringan tangan menolong, ya kan? Kasih angkat tangannya, siap. Kadang-kadang kita merasa beban saya sudah berat, mana bisa nolong orang lain lagi, memikul bebannya, mengangkat dia ketika jatuh. Kita sudah kehabisan semuanya untuk diri kita sendiri, sehingga kita tidak memperhatikan orang lain. Tapi gaya hidup, sikap hidup yang murah hati adalah membuka hati dan hidupnya untuk jadi berkat. Ini bagian yang ketiga, mungkin gak bisa selesai. Nah, mari kita lihat. Yang pertama, menjadi berkat melalui gaya hidup yang bersaksi.
Tuhan ingin kita bersaksi karena memperkatakan firman itu sesuatu yang tidak boleh digantikan dengan hal yang lain. Kalau digantikan dia bisa berubah. Tetap harus disampaikan secara verbal. Entahkah lisan yang teratur ataupun lisan yang sederhana memperkatakan kebenaran firman. Itu sebuah kehidupan yang bersaksi. Dan kita harus paham ini, bahwa ini adalah panggilan Tuhan bagi setiap orang percaya. Karena Anda diselamatkan karena ada orang yang bersaksi kepadamu melalui semua cara. Orang tua yang dorong-dorong paksa anaknya, ayo pergi datang ke gereja, ayo kebaktian, ayo sekolah minggu. Itu sebuah dorongan. Kenapa harus sekolah minggu? Supaya kau mengenal Tuhan, supaya kau berbakti kepada Tuhan. Itu sebuah dorongan, dan mulut harus ngomong. Teladan penting, tapi mulut harus ngomong. Jangan ngapo. Loh, kok nggak bisu? Orang bisu saja, maaf ya, ada sandi untuk disampaikan kepada mereka yang tuna rungu, tuna bisu dan tuli itu tuna apa? Ada 2 tuna kan? Nah, mereka bisa berkomunikasi dengan bahasa isyarat. Kenapa mulut kita tidak pernah berkata tentang kebenaran firman? Yang keluar cuma hal-hal yang sia-sia. Ini adalah panggilan Tuhan. Mari kita baca Matius 28 ayat 19 dan 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ayat 19 ini secara denominasional, secara tata gereja, telah membuat banyak hal untuk sulit dilakukan. Maksudnya dalam pola pemuritan, karena semua harus berpusat kepada satu orang. Karena ada peraturan di tata gereja, hampir semua hanya kaum yang tertahbis yang bisa membaptis dan melakukan sakramen. Tapi di luar dari dinding gereja, ayat ini dipakai untuk memuridkan orang lain. Ketika dia mendapatkan murid, menjadi percaya, seperti dia dibaptis dan diajarkan, dia membaptis orang ini. Dan orang ini dilatih seperti dia dilatih, karena harus terpola, terstruktur, sederhana, sistematis, Alkitabiah. Dan kemudian orang kedua ini diajar. Ketika dia menjangkau dan memenangkan orang dekatnya lagi, orang ini membaptis orang itu lagi dan mengajarnya seperti dia diajar. Nah, hal ini kalau Anda tanya kenapa berbeda dengan apa yang diajarkan Alkitab. Semua harus pendeta, semua pendeta. Ya kan? Tapi Alkitab sebetulnya tidak begitu. Yang membaptis adalah orang yang menjadi percaya, yang sudah jadi murid dan memuridkan orang lain. Tapi jangan kemudian saudara bilang kita proteslah dulu. Enggak benar, enggak, jalanlah dulu. Tapi untuk yang di luar, ada hal-hal yang tidak diatur oleh tata gereja, sumbernya langsung dengan firman Tuhan. Karena tata gereja adalah sebuah tafsir terhadap firman Tuhan, supaya ada keteraturan, ada sebuah pola. Tapi ketika pola jadi baku, dia menghambat pergerakan untuk area, wilayah, dan konteks-konteks tertentu. Dah tidak usah singgung itu, nanti kita tidak selesai. Tapi intinya adalah setiap orang yang percaya diselamatkan, dia harus mengajarkan kepada orang lain apa yang dia terima. Dia tidak perlu harus sekolah Alkitab untuk mengajar orang lain. Dia tidak perlu sekolah 4 tahun, tambah 2 tahun, tambah 2 tahun lagi, tambah sekian tahun lagi, baru bisa mengajar orang lain. Hari ketika dia mengenal Tuhan, dia telah dilahirkan baru, dia bertumbuh, dia belajar dari kakak rohaninya, bapak rohaninya,
dan kemudian dia menyerap kebenaran firman Allah, hidup di dalamnya, dan dia bisa membagi kepada orang lain. Dia membagi apa yang dia dapati, sambil dia terus belajar, dia menjangkau dan mengajar orang lain. Sehingga kita ingin menjadi sebuah gereja mentoring. Setiap Anda adalah mentor dari seorang menti, orang yang Anda bisa jadikan teladan, supaya seperti engkau dia bisa jadi seperti engkau. Mungkin tidak semua mampu, tapi sebagian hal yang penting yang bisa dibagikan, mereka menerimanya, supaya mereka juga bisa menjadi berkat dan mengajar orang lain. Inilah pola pemuritan yang alkitabiah sebetulnya. Jadi panggilan orang percaya, bahasa yang lain perintah Tuhan, amanat Tuhan yang agung adalah supaya setiap orang menjadi saksi bagi orang lain. Anda belum melakukan satu hal yang penting ini kalau Anda mengabaikan Matius 28 ayat 19 dan 20. Perhatikan 24 ayat 14 dari Injil Matius. Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua etnos, semua suku. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Kalau Anda bertanya kenapa Tuhan belum datang, meskipun orang berkata sudah tanda kiamat, Tuhan belum akan datang sebelum Injil sampai kepada setiap suku. Populasi suku yang berjumlah 10.000 ke atas dimasukkan dalam sebuah proyek Joshua Project, dan mereka dimasukkan disebut orang-orang dalam grup atau kelompok yang belum terjangkau, unreached people group. Tapi ada orang yang lebih jauh sehingga disebut UUPG, orang-orang yang sama sekali tidak diperhatikan, terlantar. Nah, orang yang 10.000 ke bawah populasi dari sebuah suku etnis itu masih banyak yang didata oleh Joshua Project di seluruh dunia, dari sebuah pertemuan misi sedunia tahun 80-an dan terus bergaung sampai hari ini, sehingga seluruh gereja yang sadar akan amanat agung bekerja bersama-sama dalam proyek besar ini, tidak ribut tentang jiwa kami, jemaat kami, domba kami, enggak, tapi domba kerajaan Allah. 10.000 ke bawah itu masih banyak yang tidak terdata. Jadi kalau Anda berkata Injil kerajaan, bukan Injil sosial ya, bukan Injil supermi, bukan Injil sembako. Kalau gitu kita nggak boleh bagi-bagi pelayanan sosial, bukan. Tapi Injil sosial tidak boleh menggantikan Injil kerajaan Allah. Injil sosial hanya sampai di perut. Tapi Injil kerajaan menyelamatkan jiwa seseorang dari neraka yang kekal. Kalau dia mendengar kabar baik bahwa Yesus telah mati baginya, dia mungkin sakit dan mati karena penyakitnya. Tapi sebelum dia mati, dia mendengar Injil kerajaan yang mengatakan bahwa Yesus telah membayar dosanya, dan kalau dia percaya dia akan diselamatkan. Itu sudah cukup, walaupun dia tidak sempat tertolong secara fisik, dia mati. Jadi kalau Anda berkata apakah Injil sosial, Injil diakonia, Injil pelayanan-pelayanan yang baik itu, pelayanan pendidikan, kesejahteraan, kesehatan dan sebagainya, itu penting. Tetapi ketika Injil kerajaan yang menyelamatkan itu ditinggalkan, diabaikan dan digantikan dengan yang lain, maka jiwa tidak akan pernah terselamatkan. Karena orang yang selamat adalah orang yang mendengar, percaya dan menerima bahwa Yesus adalah Tuhan. Kita harus memahaminya Bapak Ibu. Gereja harus berbuat baik jadi berkat. Setiap orang Kristen harus berbuat baik dan jadi berkat. Tapi jangan pernah meninggalkan, menggantikan perkataan keselamatan hanya terjadi ketika seorang mendengar, percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Entahkah pakai acara formal atau tidak, tercatat di anggota gereja atau bukan,
Tapi ketika seorang percaya kepada Yesus dan menerima, dan dia menyerahkan hidupnya. Bahkan ada orang yang belum sempat dibaptis, tapi dia telah percaya dan menerima, mengakui dosanya. Seperti tadi kita nyanyi, apa yang Tuhan sudah ampuni, dia lupakan. Masalahnya seringkali kita tidak mengakuinya. Kita tidak berani minta pengampunan. Kita tidak berani membukanya di hadapan Allah karena tuduhan iblis maupun suara hati kita. Tapi ketika kita mau datang dan mengakui sebuah dosa kita, dia mengampuni. Dan ketika Tuhan mengampuni, dia melupakan semuanya. Kita masih ingat, orang lain ingat, tapi Tuhan enggak mau ingat lagi. Karena dia berkata, sejauh timur dari barat, aku melupakannya. Tuhan bukan pelupa, tapi dia tidak mau mengingat lagi semua dosa yang sudah dia ampuni. Beda ya, saudara ya. Tuhan bukan pelupa, tapi dia mengampuni. Satu kali dosa dihapuskan dengan pengakuan oleh darah Yesus, oleh pengakuan kita dan oleh darah Yesus, dia putih, bersih. Ketika dalam perjalanan dia jatuh lagi dan dia mengakui lagi, dia dibersihkan. Hanya pertanyaannya, apakah sepanjang jalan sampai dia mati hanya terus jatuh dan jatuh. Setiap kali dia jatuh dia bangkit dan minta ampun, Tuhan ampuni. Tapi kalau hanya seperti itu siklusnya, dia tidak pernah bisa jadi berkat buat orang lain. Pahami itu saudara? 1 menit sebelum saya mati, 1 menit sebelum Anda mati, kalau saya dan saudara hidup dalam kegelapan, Tuhan ampuni. Tapi alangkah sia-sianya jika hidup saya sampai hanya tinggal 1 menit sebelum mati baru berguna bagi orang lain. Gak ada guna. Sejak kita percaya, ada orang remaja dimenangkan, dia punya masa pelayanan hidup yang panjang. Tuhan mengasihi orang tua. Tapi ketika orang tua percaya dan diselamatkan, kemampuannya untuk menolong dan jadi berkat buat orang lain sudah semakin sempit. Betul ya? Tapi kalau orang muda, remaja, anak-anak, orang-orang yang masih sehat, kuat, yang punya vitalitas hidup, dia diubahkan Tuhan, hidupnya fokus kepada kehendak Allah, dia bisa berbuat banyak sekali. Di tengah-tengah dia memenuhi kebutuhan hidupnya, dia melakukan kehendak Allah. Dia menyerahkan semua kemampuannya kepada Tuhan. Kalau cuma tinggal sudah mau mati, Tuhan terima. Tapi masa kita mau begitu? Kasih tahu di sebelahnya. Apa mau tunggu sudah dan berkata, Tuhan, ku serahkan hidupku. Tuhan ambil juga. Tapi gak ada gunanya lagi, saudara. Maaf ya, gak ada gunanya lagi. Gak bisa lagi jadi berkat buat orang. Tangannya gak berdaya lagi untuk menopang orang. Pikirannya gak mampu lagi untuk memberikan sebuah solusi ketika masalah datang, ketika orang bertanya kepadanya. Hidupnya sudah terlalu mepet dengan garis akhirnya. Tapi sebelum semuanya berakhir, ayo mari semangat. Jangan kita hanya hebat dalam 1 hal, 2 hal, 3 hal, tapi melupakan yang paling penting, menjadi berkat melalui perkataan firman. Lukas 24 ayat 47, dan lagi dalam namanya, dalam nama Yesus, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala suku bangsa. Ketika bangsa dalam Alkitab selalu ditulis kata etnos, khususnya dalam konteks pekabaran Injil. Etnos, etne, suku-suku. Jadi bukan satu nation, satu bangsa. Satu bangsa Indonesia, suku-suku besarnya ada 300 ya. Nah, jadi 300 etnos. Kita tinggal di Ogan, Komering, Ulu. Ogan dan Komering, 2 suku besar. Tapi sub-sukunya masih banyak lagi. Jadi Injil dan berita tentang pertobatan, pengampunan dosa
harus disampaikan. Tentu tidak memaksa, bukan memindahkan orang beragama, tetapi menyampaikan kebenaran. Kalau engkau mau percaya ada jalan keselamatan di dalam Kristus, karena Dia telah melakukannya 2000 tahun yang lalu. Hanya menawarkan, hanya memberitakan, tidak memaksa, tidak menjelekkan orang, tidak menjelekkan kepercayaan, tidak menyerang orang, karena Anda jadi berkat sebagai terang dan tidak perlu menghakimi keyakinan orang lain. Jangan masuk ke rumah orang dan berkata, "Uy, berhala galau, setan galau," seumpama begitu. Kalaupun saudara bawa hal yang baik, tapi ketika Anda sudah menghakimi dari depan pintu rumahnya, Anda sulit untuk memenangkan hatinya. Ya, kita tidak dipanggil untuk jadi hakim terhadap sesama, tapi memberitakan kebenaran firman Allah. Ambil bagian sesuai dengan anugerah Tuhan. Saudara lihat ini rangkaiannya. Roma 10 ayat 14-15. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya? Kalau berseru dia diselamatkan, kata Alkitab. Jika mereka tidak percaya. Bagaimana berseru? Nggak tahu berseru kepada siapa. Karena nggak ada nama. Satu hari seorang murid serulu datang ke sebuah kota di Amerika Latin dan dia berkata, "Tahukah engkau tentang Yesus?" Ini berapa puluh tahun yang lalu, cerita ketika tahun 84 ada sebuah konferensi, dia bersaksi seperti itu. Dan orang bertanya, apakah itu jenis minuman baru? Karena Coca-Cola, Pepsi waktu itu sangat populer. Saudara bisa bayangkan, ada orang tidak tahu sama sekali tentang nama yang menyelamatkan itu. Bagaimana mereka bisa berseru kepada nama penyelamat itu kalau nama itu tidak pernah diberitakan? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak pernah mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Bagaimana orang memberitakannya kalau mereka tidak diutus? Jadi harus ada yang mengutus, dan itu Roh Kudus, itu Tuhan, baik melalui lembaga gereja, sinode, maupun Dia secara langsung menggerakkan kita untuk pergi kepada keluarga, kawan, dan kenalan. Sehingga orang yang membawa kabar baik ini, kata Alkitab, kedatangan yang dinantikan. Telapak kaki mereka, jejak kaki mereka meninggalkan keharuman kekekalan, meninggalkan keharuman abadi, karena mereka membawa kabar keselamatan abadi. Sehingga dikatakan betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Kabar baik di sini bukan cerita tentang hore saya dapat lotre, hore saya ini. Kabar baik di sini adalah manusia yang berabad-abad binasa dalam dosa memiliki jalan kembali kepada Allah Bapa melalui korban Yesus di kayu salib. Itu kabar terbaik yang pernah ada di sepanjang zaman setelah Yesus mati sampai hari ini. Yang lain boleh tambahan, tapi kabar baik yang terutama ini harus diperdengarkan. Nah, ada beberapa tips sederhana bagaimana jadi seorang saksi Kristus sih. Apa saya harus sekolah Alkitab, sekolah pendeta, mahir bahasa Ibrani, mahir bahasa Greka, fasilida, terus bla 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 bla. Oh, saya nggak bisa jadi saksi, Pak. Syaratnya terlalu tinggi karena saya nggak sekolah teologia, sekolah Alkitab. Ayo, satu saja. Pertama, memiliki kerelaan hati untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Jadi ini bicara tentang apa? Injilnya ada, yang dibutuhkan hati yang rela. Nah, Bapak Ibu semua kita punya hati, tapi masalahnya rela enggak? Halo? Hatinya ada, Injilnya, kabar baiknya ada, tapi banyak tidak bisa disampaikan karena hati seorang tidak rela berbagi kepada orang lain. Yang kedua,
Di hati itu ada belas kasihan terhadap jiwa yang belum diselamatkan. Menangis dan keluarnya air mata bukan sebuah tanda kecengengan, kelemahan. Tapi baik juga kalau saya bertanya, kapan terakhir, atau pernahkah Anda menangisi jiwa-jiwa yang akan binasa? Mungkin itu dulu. Apakah Anda pernah mendoakan seorang yang akan binasa dalam neraka? Dan begitu hebatnya beban Allah sehingga engkau menangis buat jiwanya. Kalau nangis karena kelaparan, gak usah lah, kita gak usah cerita. Nangis karena dapat hadiah, gak usah cerita. Nangis karena anaknya menikah, gak usah lah. Tapi saya ingin bertanya, pernahkah Anda berdoa dan menitikan air matamu bagi jiwa yang akan binasa dalam kekekalan? Dan jiwa itu adalah orang terdekatmu. Dia adalah bapakmu, mamamu, kakekmu, kungkungmu, adikmu, pamanmu, saudaramu, iparmu, sepupumu, bla bla bla, orang dekat-dekat engkau. Ketigamu. Pernahkah engkau berdoa bagi mereka? Memberi uang baik, mengunjungi baik, membagi semua yang Anda punya, harta benda baik, karena itu sebuah bukti. Tapi semua itu gak bisa menyelamatkan jiwanya kalau mereka tidak menjadi percaya kepada Yesus. Belas kasihan terhadap jiwa yang belum diselamatkan. Mintalah hati yang penuh belas kasihan. Boleh saya lihat tangannya kalau ada yang mau berkata, Tuhan, beri saya hati dengan belas kasihan. Ada? Ada? Gak ada? Ya, terima kasih. Ini sebuah kualifikasi paling penting. Anda gak perlu sekolah Alkitab. Anda gak perlu hafal 66 buku. Anda gak perlu banyak tahu teologi yang rumit-rumit. Tapi Anda harus punya belas kasihan. Kalau orang ini gak mendengar Injil, dia akan binasa. Aku cuma bisa kasih makan, kasih uang, kasih ini, kasih itu, tapi jiwanya masih binasa. Belas kasihan. Juga belas kasihan kepada orang yang lemah imannya. Dan yang keempat, memiliki kepenuhan Roh Kudus yang terus dipelihara. Ya. Karena Roh Kudus adalah sumber. Memiliki hidup Kristen yang bertumbuh. Karena maksudnya kalau Anda tidak bertumbuh, nanti Anda disalib. Dulu Anda membawa dia kepada Tuhan, sekarang dia lebih mengerti banyak kebenaran Allah dan kasih Allah daripada engkau. Jadi kita harus bertumbuh. Jangan mau jadi kanak-kanak terus menerus. Dan kemudian jika perlu, karena ini sebuah konsekuensi, menderita bagi Kristus. Jangan hanya ambil untung dari Kristus. Jangan hanya ambil untung dari ibadah, tapi menderita dalam pelayanan, bagi pelayanan, berkorban bagi pelayanan, berkorban bagi jiwa-jiwa. Biasanya seringkali orang hanya mau kalau ada manfaat bagi dirinya, tapi kalau berkorban, wah orang ogah. Menderita, rela enggak? Kalau karena Kristus, karena jiwa yang berdosa, Anda harus mengerang dalam doa, menyisihkan waktu untuk berdoa terhadap jiwanya, menyisihkan waktu untuk pergi bersaksi dan mengenalkan kasih Tuhan baginya. Itu sebuah kerelaan, termasuk menderita jika harus mengalami aniaya kepada kelompok yang tadi saya bilang 45 orang itu kurang lebih dalam 4 generasi. Mereka telah diajarkan aniaya sehingga mereka secara mental menurut Alkitab mempersiapkan diri jika karena konsekuensi ini mereka teraniaya secara sosial, secara hal yang lain, secara fisik juga. Saudara lihat berapa banyak orang Kristen yang salah diajar di gereja, tidak rela menderita
dan selalu berkata penderitaan adalah sesuatu yang selesai di kayu salib. Dia nggak mau angkat secuil pun penderitaan. Kalau menderita karena Kristus, karena firman, karena kerajaan Allah, dia akan tinggalkan Tuhan karena salah ajaran. Tidak mau berkorban, menderita. Kristus telah mati membayar dosa kita. Dia mencari orang yang hatinya rela menderita bagi dia. Kalau Anda mau cari suami, cari istri yang mengasihimu sampai dari ubun-ubun sampai ujung kaki, tapi enggak berani menderita bagimu, dia bukan pasangan yang baik. Betul enggak? Halo? Ayo, bagaimana dengan kau ketika memilih calon istri, calon suami? Kau pasti tanya mungkin, kalau menderita dengan saya mau enggak? Sorry bae. Ya kan? Orang-orang matre, pria dan wanita, karena pria matre juga banyak. Kalau menikah dengan kau jadi saro, enggak salah. Jadi kau ini apa? Galaknya cuma yang senang. Padahal hidup enggak pernah selalu senang. Ada waktu Anda menderita karena pasanganmu, karena konsekuensi dalam berkeluarga. Anda harus menanggung beban dan enggak berkata, aku salah milih kamu, aku salah menikah dengan kamu. Tapi setiap konsekuensi ketika berumah tangga pasti ada penderitaan. Ketika jiwamu tertekan, Tuhan membentuk kita untuk makin mengasihi. Objek penderitaan selalu menghasilkan kualitas yang lebih unggul. Mutiara yang dipakai ibu-ibu yang cantik itu adalah hasil dari luka dari sang kerang. Jadi itu produk penderitaan. Kalau Anda pakai itu, ingat-ingat, ada yang menderita hebat karena engkau mau gaya. Betul ya? Kalau Anda pakai cincin emas, ada orang yang menggalinya susah payah. Kalau engkau pakai pakaian, ada orang yang berlelah-lelah melakukan semua. Jadi banyak hal yang kita seringkali lupa ketika kita makan nasi. Banyak orang membuang apa yang dia tidak suka. Tapi anak diajarkan sebutir nasi perjalanannya panjang. Kau punya uang, kau belum tentu punya nasi. Karena nasi dihasilkan dari beras. Ada 100 hari harus ditunggu oleh sang petani untuk bisa dari benih itu bisa jadi padi. Kalau engkau mengajari anak-anak seperti itu, dia akan bertanggung jawab. Di beberapa negara Eropa ada hukum. Anda tidak boleh membeli makanan dan kemudian membuangnya. Anda hanya beli dan menghabiskannya secukupnya. Di luar itu Anda didenda, walaupun Anda sudah bayar, karena Anda menghabiskan sumber daya orang lain. Jadi bukan karena saya sudah beli, saya sudah bayar, saya makan dan nggak habis saya buang sisanya. Indonesia termasuk negara yang masyarakatnya paling boros. Beli 2 bungkus, makan cuma setengah, 1,5 buang. Karena serakah. Ya, di pesta-pesta kita suka lihat dan sedih. Anda pernah perhatikan? Saya berharap tidak ada orang Kristen seperti itu. Ambil banyak, gak dihabisin, taruh di bawah kolong. Kalau Anda ambil banyak, habiskan. Karena itu sebuah bentuk tanggung jawab. Anda gak bayar, sudah kasih uang. Tapi Anda gak berhak mengambil banyak kalau Anda tidak menghabiskannya. Kalau tahu gak habis, jangan ambil banyak. Jangan serakah. Ingat ya, seorang Kristen harus juga berperilaku benar. Itu gak rohani, gak ada ayatnya. Tapi seorang saksi yang berkualitas harus juga bertanggung jawab. Ambil 1, habiskan 1, ambil 5, habiskan 5. Ada orang punya kebutuhan makan 10, habiskan, gak apa-apa. Tapi kalau Anda cuma butuh 5, mampu cuma 5, jangan ambil 10. Karena itu jadi sampah dan gak berguna bagi orang lain. Oke. Nah, kita sampai pada bagian yang penting, isi dan inti dari kesaksian. Kisah Rasul pasal 1. Kisah Rasul pasal 1
ayat 1 sampai 2. Hai Theophilus. Theophilus ini seorang yang dari latar belakang bukan Yahudi. Dr. Lukas menuliskannya untuk menyampaikan berita kepada dia. Dalam bukuku yang pertama, Injil Lukas yang dia tulis, yang kita kenal sekarang Injil Lukas, aku menulis tentang segala sesuatu. Perhatikan di sini, segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Jadi kalau kita berkata, Pak, bersaksi itu tentang apa, Pak? Apa saya harus bersaksi kemarin saya kehujanan, saya demam kedinginan, Amin. Terima kasih. Anda berdiri di sini bersaksi cuma yang begitu nggak ada guna, nggak boleh, nggak bermutu. Anda bersaksi kepada orang lain cuma cerita tentang, aku doa dulu Saron ya nak makan, sekarang aku lah punya banyak, aku nak beli apa boleh. Itu kesaksian yang nggak bermutu, bukan itu. Tapi kalau Anda mau bersaksi seperti Dr. Lukas bersaksi kepada Theophilus, tentang apa? Tentang semua yang dilakukan dan diajarkan oleh Yesus. Amin. Jadi Anda harus membaca tentang apa ajaran Yesus. Anda harus mengerti. Enggak perlu semuanya dulu, tapi sedikit, sebagian sudah cukup kalau itu menyelamatkanmu, dan teruslah bertambah supaya Anda bisa mengajarkan, menyampaikan tentang apa yang diajarkan Yesus dan apa yang dilakukannya. Jadi inti kesaksian harus berpusatkan kepada Kristus, bukan kepada seorang saksinya. Bukan kepada pendetanya, bukan kepada penginjilnya, bukan kepada Anda, dan bukan tentang saya, bukan tentang saudara, tapi tentang Kristus yang bekerja di dalam saya, di dalam orang lain, di dalam orang yang berdosa di masa lampau. Jangan pernah menggeser fokus dari isi dan inti kesaksian. Anda enggak disebut orang yang hebat di hadapan Allah kalau khotbahnya, kesaksiannya cuma tentang dirimu. Karena banyak orang lebih hebat dari saya, banyak orang lebih hebat dari Anda, tapi yang paling hebat adalah Kristus, dan hanya Dia yang layak dibicarakan. Amin. Bicara tentang Kristus dan apa yang dikatakannya. Bisa tolong klik. Sejak ia mulai pekerjaannya sampai pada hari ia diangkat ke surga. Seputar itu saja, Pak. Iya. Ini saja sudah hebat kalau Anda bersaksi. Karena dampaknya menyelamatkan jiwa yang kekal. Ini bukan bicara tentang Natal, saya sudah paham. Ada 3 orang Majus bawa emas, mur, kemenyan, datang tiap Natal dirayain, ada kotak, ada pondok, ada bayi, terus diulang. Ya kan? Hanya untuk mengingatkan kita. Tapi fokusnya bukan lagi tentang peristiwa itu, tapi setelah dia dewasa, mati di kayu salib, dia bangkit, dia naik ke surga, apa yang dia ajarkan, itulah yang harus disampaikan. Dia mengasihi kita, dia mengampuni orang berdosa, dia membuka jalan keselamatan, dan dia berkata, kalau engkau haus, lapar, engkau bisa datang kepadaku. Jika jiwamu lelah, engkau bisa datang kepadaku dan menerima kelegaan dan sentosa, dan seterusnya. Semua yang dilakukan dan diajarkan Yesus, itulah inti dan isi dari kesaksian kita. Yang lain cuma tambahan. Setuju? Setuju Bapak Ibu? Harus setuju, karena Anda cuma saksi. Tidak bicara tentang dirimu, bukan diri saya yang jadi pusat. Saya menghindari khotbah yang bicara tentang pribadi saya, karena hanya Kristus dan kebenarannya. Kalau hanya cerita saya sedikit sekali lewat, tidak ada juga nggak apa-apa. Tapi Kristus, apa yang Dia lakukan dan apa yang Dia ajarkan, itulah yang mendominasi dari isi kesaksian seorang saksi. Yang kedua, sumber dari kuasa kesaksian. Fasilitas? Bukan. Hikmat manusia? Bukan. Sekolah yang tinggi? Bukan. Sumbernya bukan dari apa yang hebat dari manusia,
Tapi sumber dari kuasa kesaksian kita baca Kisah Rasul pasal 1 ayat 8 bagian A. Tetapi kamu akan menerima kuasa, power, dunamos, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kuasa untuk bersaksi. Ternyata bersaksi perlu kuasa, perlu kekuatan, perlu dukungan backup dari Roh Kudus dari sorga, sehingga kesaksian kita tidak kosong. Yang tadi saya cerita bisa menjangkau sampai generasi kedua, ketiga sampai keempat adalah ibu rumah tangga petani yang kerjanya nyangkul, tamatan cuma sekolah, mungkin SMP saja. Tapi apa yang dia baca dari Injil, dia percaya dan dia lakukan. Ketika orang bertanya apakah orang sakit sembuh, kalau engkau percaya dan lakukan apa yang diajarkan Al-Masih, kau akan menerimanya. Kadang-kadang iman yang terlalu ruwet, terlalu banyak hal yang teologis, terlalu banyak pandangan si A, si B, justru membuat seorang Kristen tidak bertumbuh. Baca Alkitab. Baca Alkitab lebih banyak daripada baca yang lain. Buku yang lain bagus, tafsiran perlu, pandangan orang lain perlu, tapi Anda harus kembali kepada Alkitab. Karena itu terus saya mendorong jemaat membaca Alkitab setiap hari. Setiap hari. Hari Minggu di gereja adalah jam yang sibuk. Jam 4 bangun, 4:30 ada doa. Pasti ada biston penyembahan. Dan paling tidak selalu ada satu pasal perjanjian baru dibaca dalam doa pagi. Sehingga jam 5:15 selesai. Satu pasal harus baca. Hari ini baca tentang Yohanes 2. Apa yang dibuat oleh Yesus yang pertama kali. Saudara juga punya kesibukan yang lain dari Senin sampai Sabtu. Tapi duduklah di kaki Tuhan, baca Alkitab. Anda mungkin sudah baca berpuluh-puluh kali, tapi bacalah lagi. Karena Anda hidup hari ini, kemarin sudah lewat. Jangan bilang aku sudah tahu, aku gak baca lagi. Baca, baca, dan baca, dan baca. Karena ketika Anda membaca, merenungkannya, Anda dapat sebuah kekuatan baru, inspirasi baru hari itu. Yang kemarin untuk kemarin, hari ini untuk hari ini. Amin. Siapa yang kemarin sudah makan dan hari ini berjanji, kemarin saya sudah 5 kali makan, hari ini saya gak mau makan? Ada gak? Enggak. Hari ini kita makan lagi. Kemarin sudah makan, hari ini kita makan lagi. Kuasa Roh Kudus memampukan kita. Bagaimana Roh Kudus bisa memakai kita kalau pikiran dan hati kita tidak diisi firman? Bapak Ibu, saya ingin nanti membagi dan bicara dengan beberapa saudara, dan ada beberapa perubahan, perbaikan, hanya untuk ingin tahu tentang kebiasaan membaca Alkitab Anda. Jadi nanti di grup online, GBI online, akan dibagikan sebuah semacam kuesioner ya. Anda bisa isi, jangan malu. Hanya saya dan mungkin 1 atau 2 orang lagi yang khusus yang membaca semuanya. Tidak dipublikasikan. Tidak ada hal yang rahasia sebetulnya, tapi tidak terpublish dan tidak diekspos. Hanya gembala dan staf gereja yang tertentu saja, enggak semua juga, supaya bisa membantu saudara untuk membangun sebuah pola membaca Alkitab. Jadi nanti kalau dikirim di berita online, ada enggak jemaat yang kebaktian dan belum masuk dalam grup itu? Kita enggak punya warta lagi saudara, tapi bukan enggak dibuat. Warta dibuat dalam bentuk online. Ada di WhatsApp itu, Anda klik gitu ya. Kalau enggak ada suruh anak buka. Boleh tanya, ada yang masih belum tercatat di situ nomor WA-nya? Ada? Boleh? Boleh lihat? Mungkin kalau nggak ada nanti Bapak Ibu bisa lihat. Ya nanti kalau sore kebaktian kan ada lansia atau ada orang yang mungkin sama sekali belum pernah kebaktian selama 2 tahun. Mungkin nanti juga dibuat beberapa lembar warta dicetak. Tapi selebihnya kita pakai warta yang ada di handphone kita dalam format digital. Nah, hanya untuk ingin supaya Bapak Ibu membaca dan menggairahkan lagi
membaca Alkitab. Jadi Roh Kudus adalah sebuah kekuatan pribadi Allah yang ketiga yang harus kita andalkan. Kalian akan mendapat kuasa kalau Roh Kudus sudah datang kepadamu. Dia sudah datang ketika kita percaya. Tapi biarlah dia terus berkuasa dalam hidup kita. Saya tahu ini tidak selesai, saya akan sambung minggu depan. Bersaksi lihat gaya hidup murah hati. Ya. Mari kita berdiri. Kita berdoa, Tuhan memberkati. Kalau 9:30 orang tua bawa anaknya ke gereja kebaktian. Nanti jam 4 Anda bawa orang tuamu yang enggak kebaktian ya. Halo? Ada orang tua yang tidak pernah kebaktian selama hampir 2 tahun? Dia anggota gereja, dia kebaktian di gereja, tapi selama 2 tahun gak pernah kebaktian. Saya minta Bapak Ibu menyempatkan waktu hanya 1 jam saja kurang lebih sore. Kebaktian 1 jam, ajak orang tuamu, antarkan dia. Ya, kalau gak bisa jemput lagi pulang, hanya antarkan saja. Tapi alangkah bertanggung jawabnya jika Anda mengantar dan membawanya pulang lagi. Ya. Karena ya, nanti sore kali yang pertama untuk orang tua, orang lansia, dan orang yang jemaat yang sudah hampir tidak pernah kebaktian selama 2 tahun. Tuhan, ini doa kami pada pagi hari ini. Roh Allah yang kudus, Engkau diam di dalam kami. Urapi kami, berikan hati yang penuh belas kasihan kepada jiwa-jiwa. Seperti Engkau juga memberikan belas kasihan kepada kami terhadap jiwa kami sendiri. Tapi kami ingin memperbesar kapasitas rohani kami dengan mulai melihat jiwa-jiwa yang lain. Kami mau menjadi seorang yang merelakan waktu, tenaga, talenta, harta benda, supaya jiwa lain diselamatkan. Karena Engkau telah membayarnya dengan sangat mahal di kayu salib. Bagian kami adalah bersaksi dengan perkataan dan perbuatan. Tuhan, tolonglah kami. Teguhkanlah kasih-Mu dalam hidup kami, supaya kami bisa menjadi berkat bagi K3 kami, bahkan bagi orang yang belum mengenal keselamatan. Karena Engkau mengasihi mereka, Engkau telah mati bagi mereka. Jangan seorang pun pagi hari ini yang mendengar kebenaran ini mengeraskan hati dan menutup hatinya ya Tuhan. Selaput kegelapan, biarlah itu lepas dari kami, dari orang-orang yang kami doakan, supaya mereka melihat kebenaran, keselamatan dalam Kristus. Karena tidak ada hal yang lebih hebat yang dapat dilakukan oleh seorang manusia kecuali ia telah melakukan kehendak Allah dan menyelesaikan di masa hidupnya di bumi yang singkat ini. Tuhan, tolonglah kami, urapi dan berkati kami, sehingga kami menjadi berkat bagi keluarga kami, bagi kawan-kawan kami, bagi kenalan kami, bahkan bagi orang-orang yang Tuhan tuntun datang kepada kami. Dalam nama Yesus, berkati setiap pria dan wanita, pakai bibir lidah dan hidup kami dimanapun kami berada. Kami doakan buat orang-orang yang belum mendengar kabar keselamatan, yang merindukannya siang dan malam. Biarlah kepada mereka pintu anugerah dan keselamatan terbuka melalui tangan dan hidup kami, melalui Engkau, melalui siapapun yang Kau mau pakai. Bapa, berkatilah juga semua pelayan Tuhan, pemuji, pemusik, penari, asyir, multimedia, kami semua yang telah berbakti sebagai imam yang mempersembahkan hidup kami dan pujian kami. Tuhan memberkati. Yang di rumah-rumah Tuhan memberkati. Di berbagai kota Tuhan juga memberkati. Kebaktian anak, kebaktian remaja, kebaktian lansia, kebaktian umum di sore hari Tuhan juga memberkati. Kami mau pulang dengan damai sejahtera dan berkat Allah.
Semua persembahan kami, ucapan syukur kami hanya bagi Engkau yang layak menerimanya. Berkatilah dan pakai itu semua untuk keluasan dan kelebaran kerajaan Allah, supaya setiap lutut bertelut dan setiap lidah mengaku bahwa Engkau adalah Tuhan. Sukacita abadi, berkat yang sempurna dari Allah, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus menyertai kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Kemuliaan Bagi Allah di tempat yang maha tinggi, kemuliaan bagi Yesus, Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala raja. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, kemuliaan bagi Yesus, Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala raja. Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala raja. Silakan bersaat teduh. Selamat pagi. Selamat hari Minggu buat jemaat di gereja, juga yang di rumah. Ibu Ava, Popo Ava ya, Agnes, keluarga Pak Ferdi, komplit di rumah semua ya. Tuhan berkati. Ya, sama Ayen di Solo, Indro, apa kabar Dro? Ya, Mama Daniel, Tuhan berkati. Mas Widodo, Sulis, Ibu Ari, Ibu Cube, ya Tuhan berkati. Popo Tasya, Linda, puji Tuhan. Paulus, Mehwa, Alimoy, Riki, ya Tuhan berkati. Si Lenawati, Ibu Hegi, dan semua Bapak Ibu yang di rumah. Tuhan Yesus memberkati semua. Puji Tuhan, selamat hari Minggu.